Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa kayak terjebak dalam cara berpikir yang itu-itu aja? Kayak sekawanan merpati gitu ya, rebutan remah roti. Padahal mungkin ada cara lain yang lebih cerdas, lebih bebas. Nah, hari ini kita mau coba gali nih, wawasan dari kutipan buku The Seven Sigma Mindset. Misi kita kali ini bukan cuma ngomongin berpikir positif yang klise ya, tapi kita mau coba bongkar secara sistematis gitu, jebakan-jebakan pikiran yang sering nggak kita sadari. Buku ini membedakan antara pola pikir 6 Sigma yang katanya sih efisien, tapi bisa membatasi, dengan pola pikir 7 Sigma. Yang ini lebih seimbang, lebih memberdayakan pemikiran bebas. Siap nggak nih kita lihat gimana caranya biar bisa lebih kayak burung pipit yang inovatif, itu bukan cuma merpati yang ikut-ikutan arus. Kita akan bedah intisarinya, lihat gimana pikiran kita bisa jadi penghalang, tapi sekaligus jadi kunci kebebasan juga. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Buku ini kan menyoroti dua mode berpikir utama. Ada pemikiran kebiasaan. Betul, habitual thinking. Itu yang otomatis, cepat, ya berdasarkan pengalaman kita yang lalu-lalu. Kayak si merpati tadi. Terus yang kedua? Yang kedua itu pemikiran bebas, free thinking. Ini yang baru, original, cara kita melihat melampaui asumsi biasa. Nah, ini kayak si burung pipit. Dan katanya sebagian besar pikiran kita sehari-hari, ada sekitar 6.200 gitu ya, itu ternyata masuknya ke Pemikiran kebiasaan. Iya, betul. Dan ini cenderung makin kuat loh, seiring kita tambah usia, tambah pengalaman, makin otomatis jadinya. Nah, ini dia poin krusialnya. Karena saat pemikiran kebiasaan ini terlalu dominan, nggak diimbangi, kita bisa terperosok ke dalam apa yang buku ini sebut pola pikir 6 Sigma. 6 Sigma. Kayak di manajemen itu ya, fokus ke efisiensi. Mirip, fokusnya memang efisiensi. Tapi kalau keterusan, efek sampingnya kita jadi kaku, jadi sulit berinovasi, terus ya terpaku sama solusi-solusi lama. Ibaratnya nih, kita terus-terusan pakai peta yang sama, padahal mungkin wilayahnya udah berubah. Kita jadi nggak lihat kemungkinan baru yang ada di depan mata. Wah, kalau gitu gimana dong? Kalau pemikiran kebiasaan ini dominan dan membatasi, apa saran dari buku ini? Apa kita harus buang semua kebiasaan gitu? Nah, justru bukan itu. Keliru kalau mikir gitu. Kebiasaan itu kan penting ya buat efisiensi sehari-hari. Bayangin aja, tiap pagi kita harus mikir keras gimana caranya sikat gigi. Haha, iya juga sih. Repot ya? Makanya, inti dari pola pikir 7 Sigma ini adalah keseimbangan. Kuncinya itu di kesadaran. Kita perlu sadar untuk ngenalin kapan nih kita lagi jalan pakai autopilot kebiasaan dan kapan situasi butuh kita pegang kemudi, pakai pemikiran bebas. Jadi, sadar kapan pakai peta lama, kapan harus lihat wilayah langsung dengan mata baru. Gitu ya? Tepat, itu dia intinya. Menarik. Jadi, langkah pertamanya ya kenali dulu kapan kita kejebak di pola kebiasaan itu. Buku ini katanya mengidentifikasi 6 pola spesifik ya yang menghalangi pemikiran bebas. Bisa kasih contoh mungkin beberapa aja? Tentu, bisa banget. Coba kita lihat. 3 pola ya sebagai gambaran. Pertama, ini umum banget, pola 3, mengidentifikasi diri dengan pikiran. Thought identifying. Maksudnya gimana tuh? Ini terjadi pas kita mikir, misalnya, saya marah, terus kita merasa seolah-olah diri kita itu, ya si kemarahan itu, identik gitu. Jadinya kita kekunci dalam emosi itu. Oh, oke. Nah, alternatifnya yang diusulkan itu menjaga jarak, thought distancing. Jadi kita sadar, saya lagi merasakan sensasi kemarahan muncul dalam diri saya. Bedanya tipis ya, tapi kayaknya dampaknya besar. Dari saya adalah marah, jadi saya merasakan kemarahan. Persis, pergeseran halus ini ngasih ruang buat observasi. Kita nggak jadi satu sama pikiran atau perasaan itu. Ingat aja, pikiran dan perasaan kan datang dan pergi, tapi kesadaran kita, si pengamat, itu tetap ada. Wah, oke. Itu baru satu, ada lagi. Ada. Contoh kedua, pola 2, menekan pikiran. Thought suppressing. Pernah nggak sih Anda coba keras banget buat nggak mikirin sesuatu? Sering. Kayak disuruh jangan pikirin gajah pink, malah kepikiran terus. Nah, itu dia. Itu namanya efek pantulan, rebound effect. Ironis ya, makin ditekan makin sering muncul. Alternatifnya adalah menyambut pikiran, thought hosting. Jadi biarin aja pikiran atau perasaan itu muncul, nggak usah dilawan. Dibiarin aja gitu, nggak diusir. Ya,
Nggak perlu dianalisis berlebihan, nggak usah diladeni juga. Cukup akui aja kehadirannya, kayak nyapa orang asing di jalan terus biarin dia lewat. Anehnya, ini justru bisa ngurangin intensitasnya loh. Terus, contoh ketiga nih, pola 1, terpaku pada kepastian, certainty thinking. Ini kecenderungan kita pengen jawaban yang pasti, hitam putih, bener salah mutlak. Oh iya. Kita suka yang pasti-pasti aja. Padahal kan hidup ini banyak abu-abunya ya, banyak nuansa. Pola ini bikin kita susah nerima ketidakpastian, bisa nutup pintu buat solusi kreatif juga. Terus alternatifnya apa? Alternatifnya itu berpikir probabilitas, probability thinking. Jadi melihat segala sesuatu sebagai kemungkinan, bukan kepastian. Ini bikin kita lebih fleksibel secara mental, bisa nimba banyak opsi, lebih adaptif lah. Oke, jadi kita udah kenali beberapa penghalangnya nih. Terus buku ini katanya juga memetakan wilayah atau area gitu ya, tempat pemikiran bebas ini bisa diterapkan. Ada 7 tingkatan. Betul sekali. Buku ini ngasih semacam peta. Ada 7 tingkatan logis, gitu. Dari yang paling konkret di luar sampai yang paling abstrak di dalam diri kita. Mulai dari 1, konteks lingkungan, tempat, waktu. Terus 2, aktivitas dan kebiasaan spesifik. Naik lagi ke 3, keterampilan dan kemampuan. Terus ke atasnya lagi? Ada 4 nilai dan keyakinan kita. Terus 5, identitas. Ini soal siapa diri saya. Lalu 6, afiliasi, hubungan kita, rasa memiliki. Dan yang paling dalam, 7, pengalaman diri, rasa aku atau ego itu sendiri. Wah, lengkap juga ya petanya. Yang menarik kalau ada perubahan di tingkat yang lebih tinggi, misalnya kita mulai mempertanyakan ulang keyakinan kita level 4 atau identitas kita level 5, itu seringkali otomatis memicu perubahan juga di tingkat-tingkat bawahnya. Oh gitu. Jadi kalau level siapa saya berubah, bisa ngubah apa yang saya lakukan di level kebiasaan gitu. Bisa banget. Sangat mungkin perubahan di level atas itu efeknya bisa merembet ke bawah. Masuk akal sih. Nah, pertanyaan penting nih. Gimana caranya biar kita nggak gampang balik lagi ke pola pikir lama setelah kita sadar? Kan kadang udah tahu, tapi tetap aja balik lagi. Iya, itu tantangannya ya. Makanya bagian akhir buku ini ngasih saran praktek-praktek sederhana, tapi perlu konsisten gitu buat melatih otot pemikiran bebas kita. Biar pola pikir 7 Sigma ini tetap aktif. Contohnya gimana tuh praktiknya? Misalnya nih, sengaja aja coba satu hal baru tiap hari. Sekecil apapun nggak masalah. Atau cari sedikit ketidaknyamanan yang konstruktif. Ketidaknyamanan konstruktif, maksudnya? Ya, lakukan sesuatu yang sedikit di luar zona nyaman kita tapi masih aman. Misalnya ngobrol sebentar sama orang baru, atau ya coba mandi pakai air yang sedikit lebih dingin dari biasanya. Tujuannya buat melatih fleksibilitas mental. Meditasi singkat juga disaranin, tapi bukan buat ngosongin pikiran ya. Lebih ke ningkatin awareness, kesadaran murni yang ngamatin pikiran. Itu beda loh sama sekedar consciousness atau kesadaran kita waktu lagi mikir biasa. Oke, jadi kalau dirangkum nih, pola pikir 7 Sigma ini intinya soal membangun kesadaran dan keseimbangan secara aktif ya. Bukan berarti kita nolak efisiensi ala 6 Sigma, tapi kita nambahin lapisan kesadaran biar tahu kapan perlu pakai pemikiran bebas ala 7 Sigma. Betul sekali. Ya bernavigasi dengan lebih fleksibel, biar hidup kita bisa lebih produktif, lebih puas, dan lebih bebas gitu ya. Pakai peta kalau perlu, tapi jangan pernah takut buat menjelajahi wilayahnya langsung. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang menarik buat Anda renungkan. Ini nyambung ke tingkat ke-7 tadi, soal pengalaman diri. Oke, apa tuh? Gimana kalau diri atau aku yang kita rasain kuat banget, itu si pemikir di balik pikiran kita, si subjek inti yang ngalamin dunia, gimana kalau itu sebenarnya juga cuma bentuk paling dasar dari pola pikir kebiasaan? Sebuah konstruksi mental yang ya emang berguna sih, tapi mungkin juga jadi penghalang terakhir buat kita ngalamin kebebasan yang lebih dalam lagi. Gimana tuh? Wah, pertanyaan yang dalam banget ya buat direnungkan. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya. Untuk sekarang, mungkin Anda bisa coba perhatiin deh, ada nggak sih satu pola pikir kebiasaan yang Anda kenali lagi aktif dalam diri Anda hari ini? Coba diamati aja.